Di kawasan Gunung Salak terdapat sekitar 40 makam kuno yang telah berusia ratusan tahun. Selain makam, terdapat pula petilasan suci yang tersebar di berbagai titik seperti petilasan Prabu Siliwangi yang berada di kaki Gunung Salak dengan total mencapai 91 lokasi. Banyak warga yang meyakini bahwa tidak ada yang boleh melewati kawasan ini, terlebih bagi mereka yang memiliki kesombongan dan keangkuhan. Selain itu, Kawah Gunung Salak yang biasa disebut Kawah Ratu pun menyimpan banyak sekali misteri. Kawah yang masih terdapat sumber sulfur dan belerang ini dapat tiba-tiba mengeluarkan asap belerang yang meracuni paru-paru, dan cuaca di sekitar kawah pun dapat berubah secara tiba-tiba. Kedua hal ini seringkali menjadi penyebab utama terenggutnya nyawa pendaki yang sedang berada di sekitar lokasi. Berbagai mitos tentang Gunung Salak tersebar di segala penjuru Nusantara, seperti mitos yang menyebutkan bahwa Gunung Salak merupakan lokasi pernikahan antara manusia dan jin. Mitos bahwa salah satu lokasi di Gunung Salak dijadikan tempat penyimpanan harta Belanda saat zaman penjajahan. Dan yang paling tersohor adalah mitos tentang Prabu Siliwangi. Konon, Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran menghilang di Gunung Salak saat sedang menghindar kejaran Kian Santang. Saat itu Prabu Siliwangi dikabarkan bersembunyi di antara belantara hutan, kemudian terkepung. Namun ajaibnya, Prabu Siliwangi bisa meloloskan diri dengan cara mengapung ke udara. Tempat menghilangnya Prabu Siliwangi ini pun akhirnya dinamakan Pengapungan yang berlokasi tak jauh dari Kawah Ratu. Oleh karena beberapa mitos ini, banyak warga dan masyarakat Sunda Wiwitan yang masih mempercayai Gunung Salak sebagai kawasan suci dan keramat. Meskipun terdengar sangat menyeramkan, namun tetap saja banyak pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah. Baik itu para pendaki yang ingin menikmati keindahan alam Gunung Salak, ataupun para peziarah yang datang untuk meminta berkah dan peruntungan. Mitos tentang keberadaan sebuah makam di puncak Gunung Salak menghembuskan kisah misteri tentang adanya kampung setan di gunung ini. Menurut kabar yang beredar, makam ini adalah makam milik Mbah Gunung Salak. Namun hingga kini, kabar ini belum dapat dipastikan lagi kebenarannya, karena di sekitar makam tidak terdapat tanda-tanda yang menyatakan bahwa di dalam makam memang benar bersemayam jasad Mbah Gunung Salak. Maka dari itu, banyak orang yang menganggap bahwa makam ini hanyalah fiktif dan buatan manusia dengan tujuan menambah kesan mistis semata. Namun, benar atau tidaknya jasad yang ada di makam ini, para warga sekitar tetap menghimbau para pendaki untuk selalu menjaga sikap dan menghargai makam. Peringatan ini tercatat dalam sebuah papan yang terpasang di dekat makam. Konon, keberadaan kampung setan di sekitar makam semakin tersohor sejak tersebarnya sebuah cerita misteri perihal kampung setan ini. Menurut cerita, dahulu terdapat seorang pemuda yang dikabarkan membeli pisang goreng dari seorang penjual di puncak gunung. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keberadaan penjual pisang tak pernah ditemukan. Penduduk sekitar lereng Gunung Salak yang mayoritas memiliki sistem kepercayaan Sunda Wiwitan meyakini bahwa di daerah sekitar Gunung Salak terdapat sebuah kerajaan gaib yang dihuni oleh para jin yang telah mendiami lokasi ini sejak lama. Karena banyaknya cerita mistis yang beredar, maka seorang indigo sengaja didatangkan untuk melakukan penerawangan gaib. Hasil penerawangan pun terbilang mengejutkan. Menurutnya, di jalur Cimelati, Gunung Salak,
terdapat sebuah pemukiman jin yang lebih mirip sebuah kerajaan gaib dengan penghuni bervariatif, yakni ada yang bertubuh setengah manusia dan setengah hewan, sosok lelaki tinggi besar berbadan hitam, dan beberapa sosok menyeramkan lainnya. Pada tahun 2012 lalu, sisi misterius Gunung Salak kembali menarik perhatian masyarakat luas. Saat itu, di tanggal 9 Mei, terjadi sebuah kecelakaan Sukhoi Superjet yang menewaskan seluruh penumpangnya. Diketahui, pesawat yang berisi 45 penumpang yang terdiri dari 6 orang awak kabin, 2 orang perwakilan Sukhoi, serta 37 perwakilan dari berbagai kalangan sedang melakukan penerbangan demonstrasi. Namun di tengah jalannya penerbangan, ternyata badan pesawat menabrak puncak Gunung Salak hingga terjatuh dan rusak parah. Banyak yang meyakini bahwa kecelakaan ini terjadi karena pengaruh dari segitiga misterius yang merenggut nyawa melalui sebuah peristiwa kecelakaan. Jadi, apakah segitiga misterius ini? Dan benarkah segitiga misterius menjadi penyebab kecelakaan Sukhoi Superjet? Saksikan kelanjutannya pada bagian kedua esok hari hanya di On The Spot. Benarkah bahaya sinar matahari tetap mengintai kesehatan manusia pada malam hari? Bahkan saat tidak terdapat cahaya matahari. Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di On The Spot.